Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, provinsinya di mana? Jawa Tengah, ya. Dari Jogja ke Borobudur sekitar 1 jam dan berjarak 40 km dan 20 km dari Magelang ke arah selatan. Untuk sekitar Borobudur sendiri dikelilingi berbagai pegunungan. Nah, yang paling aktif Gunung Merapi. Pernah ke Merapi? Ketemu Bang Marijan? Oh enggak. Jadi Merapi sama Bawu sebelah timur, Sumbing Sindoro sebelah barat daya, dan Menoreh di sebelah selatan. Ada yang bilang di sini gunung, di sana gunung, tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya apa ya? Pulau Jawa sama ini kita sangat nonton apa aja kak ya. Tengah-tengahnya Borobudur. Dulu kita ada tambangnya 1 km dekat rumah saya. Nah itu pertemuan Sungai Progo sama Sungai Elo. Nah, mereka itu percaya itu dua simbol sungai suci di India, Gangga sama Yamuna. Jadi di pertambangan itu kita bikin 2 juta blok batu untuk bikin Candi Borobudur. Nah, Bapak Ibu adik-adik semuanya ya, kita dulu belum punya semen, belum punya lem. Nah itu nggak pakai itu. Pakai apa tahu? Wah itu kasihan nanti tiap hari ayam bertelur. Nah, ini adik-adik yang suka main Lego sama puzzle ya. Nah, puzzle-nya di lantai, legonya di dinding, Tetrisnya di gapura. Kita namakan interlock. Nah, kalau putih itu telur nanti digoreng Pak, bikinnya gitu aja. Nah, kemudian ini ada urutan bikin candi ya, mungkin Bapak Ibu sama adik-adik kalau bikin candi mungkin di Tegal atau di Tangerang ini urutannya seperti ini. Nanti saya gantian ke sana ya, bikin candi ya. Nah, pertama ada bukit, kemudian bikin pondasi kecil nih. Nah, kemudian bagian tengah candi, dan atas sendiri stupa yang paling besar. Ini konsep pertama dari Candi Borobudur. Kemudian mereka memahat tuh dari atas. Nah, candi ini dibangun dari abad ke-8 sampai abad ke-9 oleh 3 generasi raja, Samaratungga, Balaputra Dewa, dan Pramudiawardhani. Tapi sayang sekali di abad ke-9 candinya kelebihan beban. Kenapa? Karena stupa yang besar terlalu gede nih dan pondasinya terlalu kecil. Maka mereka menukar konsep kedua. Mereka menambahkan pondasi tambahan dan menukar stupa yang besar menjadi lebih kecil dan ada 72 stupa. Akhirnya candinya nampak seperti ini. Jadi itu sudah konsep yang kedua. Tapi sayang sekali pondasi tambahan yang di bawah menutupi relief yang di bawah. Kita nggak bisa lihat semuanya. Dan sayang sekali candi ini ditinggalkan tak berbentuk selama 800 tahun waktu gempa bumi dan erupsi dari Merapi. Nah, gambar seperti ini yang belum mengarahkan Pak bisa lihat ya. Nah, kemudian candi ini ditinggalkan selama 800 tahun. Karena mereka pikir tempat ini nggak aman. Adik-adik suka bersihin rumah nggak? Bantuin papa sama mama? Nggak. Nah ini kalau candinya nggak dibersihkan selama 800 tahun, ini seperti hutan kecil ya. Jadi abu-abu Merapi menutupi candi dan buat sekitar sini tumbuh. Kita nggak bisa lihat dari jarak jauh. Nah, candi ini ditemukan waktu zaman penjajahan bangsa Inggris. Masih ingat yang menjajah bangsa Indonesia, bangsa apa aja? Inggris, Jepang, Belanda. Nah, dulu waktu sejarah nggak? Nah, waktu jalan-jalan bangsa Inggris ada namanya orang Inggris Pak Thomas Stamford Raffles 1814. Tapi yang asli yang bukan Pak Raffles Pak, tapi orang lokal waktu nyari kayu bakar di sini. Mungkin kalau yang ditulis mungkin Pak Ijo atau Dalimin nggak bakalan terkenal. Akhirnya Pak Thomas Stamford Raffles 1814. Kemudian Pak Raffles mengajak orang Belanda namanya Pak Cornelius untuk mengecek situs ini dan mengajak 200 penduduk lokal untuk kerja bakti nih, bersihkan candi. Nah, kondisinya seperti ini. Stupanya pada hancur nih. Nah, ini abu-abu Merapi masih tertutupi. Udah di dalam stupa. Ada kehilangan stupanya, kehilangan kepalanya, kehilangan tangannya. Nah, kemudian mereka membersihkan candi dengan 200 penduduk lokal. Dan kemudian mereka menebangi pohon sekitar sini dan candinya nampak seperti ini. Masih terlihat ya, tapi berantakan nih pada jatuh nih. Iya. Nah, candi ini pernah dipugar atau diperbaiki secara besar-besaran 2 kali. Nah, pemugaran pertama seperti ini. Stupanya pada hancur nih. Jadi waktu orang Belanda ke sini, mereka juga memperbaiki 72 stupa karena stupanya pada rusak. Nah, ini yang di atas sendiri tuh, yang di puncak itu. Nah, ini seperti ini kondisinya nih, rusak nih. Ya, nanti kita bisa lihat perbandingannya yang dulu sama yang sekarang. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, dulu kita belum punya alat-alat canggih untuk naik ke atas stupa. Nah, kita pakai bambu ini. Nah, ini yang tradisionalnya. Nah, ini orang Belanda yang memimpin, namanya Pak Theodorus van Erp, 1907 sampai 1911. Berapa tahun? 11 berapa yo? Yo, 4 tahun. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berbagi lantai dan dinding karena lantainya pada ambles nih dan dindingnya rusak. Nah, ini nggak aman. Nah, kemudian setelah itu terjadilah pemugaran kedua ini. Nah, kita sudah pakai alat-alat canggih. Nah, ini Indonesia sama UNESCO. 1973 sampai 1983. Berapa tahun? 10 tahun. Nah, ini para ahli memperkirakan masalah utama dari Borobudur karena air hujan nih.
Air hujan masuk dalam sela-sela lantai dan bukitnya erosi. Air hujan masuk dalam sela-sela relief. Nah, reliefnya rusak karena air hujan. Lalu waktu pemugaran kedua kita cari solusi bagaimana candinya biar aman, maka kita kasih lapisan timah. Caranya gimana? Kita bongkar 1 juta blok batu. Kita lepaskan satu persatu batunya, kita bersihkan batunya, kita nomori batunya, kita kasih lapisan timah, kita balikin batunya. Nah, kemudian ini kita kasih pipa-pipa besar untuk saluran air. Jadi Bapak Ibu adik-adik, di tiap tingkatan Borobudur kita punya pipa-pipa besar di bawahnya. Nah, kemudian di tingkatan pertama kita kasih beton, akhirnya candinya aman. Nah, kemudian ini akibat erupsi Merapi 2010 nih, warnanya apa ini? Abu-abu. Kenapa? Karena hampir 2 cm abu Merapi menutupi candi. Tiap hari kita bersihkan nih, kita semprot pakai air dan kita tutup stupanya pakai terpal karena sangat bahaya. Tapi kalau sekarang sudah aman ya. Nah, kalau ini aktivitas orang-orang Buddha yang ke Borobudur, mereka tetap berdoa mereka. Biasanya dari jam 6 sampai jam 9. Makanya kita nggak bisa masuk sebelum jam 9. Nah, biasanya mereka berkeliling searah jarum jam. Nah, kalau mereka menyebutnya, kalau orang muslim kebalikannya nyebutnya tawaf ya. Nah, kemudian di situ yang paling besar itu mereka ritual, mereka meditasi. Jadi stupa yang paling besar ini untuk agama Buddha di pagi hari dari jam 6 sampai jam 9. Akhirnya ditutup untuk umum setelah itu. Nah, ini adik-adik yang bulan lalu ada libur Waisak ya, tanggal 13 Mei. Nah, ini hari raya Waisak ya. Nah, biasanya orang-orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk berdoa bersama-sama dan mereka membaca kitab suci Buddha namanya Tipitaka. Dan malamnya ini ada festival lampion. Saya pengen nonton, ternyata tiketnya udah habis. Mungkin tahun depan nyoba lagi. Nah, ini adik-adik kalau nonton juga boleh ya. Soalnya ini untuk umum juga. Yuk kita sambil lanjut pelan, nanti lanjut cerita juga. Oke. Ya.